Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Siti Hamidah Nurwalidaini, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Wahid Hasim Semarang. Di pembahasan kali ini, saya sebagai mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah akan memaparkan penting bagi kita untuk memahami bagaimana instrumen keuangan dan regulasi hukum bekerja sama dalam membangun ekonomi. Hari ini, saya akan mengupas tuntas materi kuliah hukum investasi dan pasar modal syariah, mulai dari konsep dasar hingga mekanisme pasar modal syariah yang lebih spesifik. Pertama, kita harus memahami batasan antara investasi dan spekulasi. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan secara analisis matang dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Sedangkan spekulasi cenderung bersifat untung-untungan dengan resiko yang sangat tinggi karena minimnya analisis. Perbedaan ini krusial karena menentukan stabilitas seorang investor. Investor yang terencana akan jauh lebih tenang menghadapi fluktuasi pasar dibandingkan spekulan yang rentan mengalami kerugian besar. Selain itu, kita mengenal doktrin high risk dan high return. Artinya, dalam dunia hukum ekonomi, ini adalah implikasi logis di mana potensi keuntungan besar selalu diikuti oleh resiko yang besar pula. Sehingga setiap investor wajib memahami profil resikonya sendiri sebelum mengambil keputusan strategis. Pertanyaannya, mengapa suatu negara butuh hukum investasi? Jawabannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi investor. Tanpa perlindungan ini, investor, terutama investor asing, akan ragu untuk menanamkan modalnya karena takut akan resiko seperti nasionalisasi tanpa kompensasi. Di Indonesia, tonggak utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminasi, yang artinya tidak ada perbedaan perlakuan antara investor asing maupun domestik dalam hal perizinan dan perpajakan. Namun, kita juga harus jujur melihat tantangan yang ada, meskipun kita sudah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi birokrasi, penegakan hukum di lapangan terkadang masih menghadapi kendala. Seperti lemahnya penegakan hukum ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan global dan menghambat masuknya modal yang seharusnya bisa mendorong pembangunan nasional. Selanjutnya, mari kita bahas tentang implementasi di lapangan melalui lembaga dan sistem perizinan. Saat ini, peran Kementerian Investasi atau BKPM menjadi sangat sentral sebagai jembatan antara investor dan pemerintah. Salah satu inovasi yang paling sering dibahas yaitu Online Single Submission atau OSS. Secara teori, OSS adalah langkah revolusioner karena mendigitalisasi perizinan agar lebih cepat, transparan, dan mengurangi birokrasi yang berbelit. Namun, secara praktis masih ada hambatan teknis seperti server error atau ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjadi catatan penting bahwa transparansi saja tidak cukup tanpa diikuti oleh keandalan infrastruktur teknologi dan pemahaman pengguna, khususnya pelaku UMKM. Penting juga untuk dicatat bahwa kebijakan investasi tidak boleh hanya pro-investor. Regulasi yang ideal harus mampu mencapai win-win solution di mana investor mendapatkan keuntungan dan kepastian, sementara masyarakat lokal terlindungi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus memahami apa itu Good Investment Governance atau GIG. Secara sederhana, GIG adalah kerangka kerja tata kelola investasi yang baik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam dunia investasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. GIG bukan sekedar urusan administrasi, melainkan instrumen untuk menjaga integritas sistem investasi suatu negara agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Good Investment Governance terdapat 4 prinsip utama, yaitu pertama, harus adanya transparansi
Artinya, seluruh informasi mengenai kebijakan, alur perizinan, hingga insentif fiskal harus dapat diakses secara terbuka oleh publik dan calon investor. Kedua, akuntabilitas. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik atau lembaga terkait harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga menciptakan jaminan bahwa aturan akan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Ketiga, partisipasi, yaitu melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan regulasi, sehingga dengan adanya regulasi, prosesnya menjadi lebih inklusif, realistis, dan mendapatkan dukungan publik. Yang keempat, yaitu kepastian hukum, memberikan jaminan bahwa aturan main tidak akan berubah secara mendadak, akan mendorong investor merasa aman, dan investor akan melakukan penanaman modal menjadi penanaman modal yang jangka panjang. Dapat kita simpulkan bahwa good investment governance bukan hanya soal teks aturan di atas kertas, melainkan soal praktik nyata di lapangan. Keberhasilan yang sangat bergantung pada komitmen moral pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip ini secara konsisten agar investasi tidak hanya masuk sebagai angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Sekarang kita masuk ke materi mengenai keseimbangan antara promosi investasi dan perlindungan investor. Promosi adalah upaya agresif negara untuk menarik modal masuk yang biasanya diwujudkan dalam bentuk insentif fiskal seperti tax holiday, kemudahan perizinan melalui OSS hingga deregulasi aturan yang dianggap menghambat. Di sisi lain, kita punya aspek perlindungan investor yang mencakup kepastian hukum, jaminan aset agar tidak disita secara sepihak, seperti adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Mari kita analisis bagaimana kedua hal ini memengaruhi keberlanjutan investasi. Seperti pertama, jika promosi kuat tapi perlindungannya lemah, maka investor mungkin akan datang karena tergiur fasilitas murah, tetapi mereka tidak akan bertahan lama atau tidak mau menanamkan modal dalam skala besar karena merasa aset mereka tidak aman. Yang kedua, jika perlindungannya kuat tapi promosinya lemah, maka negara mungkin dianggap terlalu kaku atau mahal, sehingga investor lebih memilih negara tetangga yang lebih kompetitif meskipun resikonya sedikit lebih tinggi. Yang ketiga itu di kondisi ideal, yaitu berkelanjutannya investasi hanya bisa tercapai jika terjadinya keseimbangan antara investor. Nah, investor juga harus merasa diundang dengan fasilitas yang menarik, namun juga merasa nyaman karena hukum melindungi hak-hak mereka secara konsisten. Tetapi dalam prakteknya juga sering terjadi konflik kepentingan, contohnya seperti negara dan investor. Jika terjadi konflik seperti ini, misalnya ketika pemberian insentif fiskal yang terlalu besar, itu justru menguras pendapatan pajak negara dan merugikan keuangan publik gitu. Atau ada konflik kepentingan publik dengan perlindungan investor, misalnya ketika pemerintah ingin menerapkan aturan lingkungan yang ketat demi masyarakat, namun investor merasa aturan tersebut menghambat operasional mereka dan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Atau konflik antara deregulasi dengan standar keamanan. Nah, terkadang deregulasi yang terlalu ekstrim demi mempercepat izin justru mengabaikan aspek keamanan, tenaga kerja, atau kelestarian lingkungan. Dari contoh-contoh konflik yang sering muncul, apa sih solusinya? Nah, dari materi yang telah disampaikan, solusi dari beberapa konflik itu seperti adanya regulasi selektif, mekanisme sengketa yang adil, dan partisipasi publik, artinya melibatkan masyarakat, dan harus dengan transparansi yang komitmen. Pembahasan yang terakhir itu yang paling spesifik bagi kita di hukum ekonomi syariah hukum ekonomi syariah adalah tentang pasar modal syariah. Di sini etika berada di atas segalanya. Artinya investasi syariah
wajib terbebas dari 3 unsur terlarang yaitu riba, goror, dan maisir. Bagaimana mekanismenya? Ada proses yang disebut screening atau penyaringan syariah. Nah, perusahaan yang ingin menerbitkan efek syariah harus dipastikan tidak bergerak di sektor haram seperti perjudian, minuman keras, atau perbankan berbasis bunga. Selain itu, akad yang digunakan harus jelas, misalnya menggunakan akad mudorobah atau musyarakah untuk menghindari ketidakjelasan atau goror. Kita juga mengenal suku sebagai pengganti obligasi konvensional. Berbeda dengan obligasi yang berbasis utang dan bunga atau riba, suku berbasis pada kepemilikan aset dan bagi hasil. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan literasi masyarakat agar tidak hanya melihat label syariahnya saja, tapi juga memahami substansi dan manfaat dari keadilan ekonomi yang ditawarkan oleh pasar modal syariah ini. Sebagai penutup dari rangkaian panjang pembahasan kita hari ini, mari kita tarik satu garis merah yang menghubungkan seluruh materi dari pertemuan awal hingga akhir. Kita telah melihat bahwa investasi bukan sekedar aktivitas penanaman modal untuk mencari profit semata, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang melibatkan analisis resiko yang tajam, kepatuhan terhadap regulasi nasional, dan integritas etika. Dimulai dari pemahaman dasar tentang perbedaan investasi dan spekulasi, kita belajar bahwa keberhasilan finansial harus dibangun di atas fondasi analisis, bukan sekedar keberuntungan atau maisir. Kita juga telah membedah bagaimana instrumen hukum melalui Undang-Undang Penanaman Modal dan Sistem Digital (OSS) menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, satu poin yang harus kita simpulkan adalah bahwa regulasi yang hebat sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya good investment governance. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum adalah syarat mutlak agar investasi yang masuk bisa berkelanjutan dan tidak terjebak dalam praktik korupsi yang merugikan negara. Keseimbangan antara mempromosikan negara melalui insentif yang melindungi hak-hak investor melalui kepastian hukum adalah seni dalam kebijakan publik yang harus terus kita kawal. Bagi kita di bidang hukum ekonomi syariah, materi ini menegaskan bahwa Islam telah menyediakan solusi atas kegagalan sistem konvensional melalui pelarangan riba, goror, dan maisir. Pasar modal syariah membuktikan bahwa kita bisa mengejar kemajuan ekonomi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan dan transparansi akad. Investasi syariah mengajarkan kita bahwa keberkahan harta bisa didapat jika proses perolehannya dilakukan dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat atau maslahah bersama. Oleh karena itu, sebagai akademisi dan praktisi hukum di masa depan, tugas kita adalah memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga berkualitas secara moral dan hukum. Semoga pemaparan materi dari mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah yang saya sampaikan ini dapat memperluas cakrawala kita dalam memandang ekonomi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya, Siti Hamidah Nurwalidaini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.